terkasih, hari ini tanggal 11 Maret tahun 2023, tim UKM Aufi mendapat kehormatan untuk menghadiri rapat anggota tahunan dari Koperasi Jasa Widyani Sejahtera Institut Perbanas. Ini salah satu lembaga pendidikan perguruan tinggi yang mempunyai koperasi usianya sudah 39 tahun. Kami akan berbincang dengan ketua koperasinya, Bapak Dr. Willy B. Elu. B-nya nggak ngerti Pak saya. Nanti supaya dijelaskan. Lalu dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli itu sekretarisnya dari lembaga koperasi ini. Karena koperasi ini sudah cukup tua, barangkali Bapak bisa bercerita perjalanan koperasi Bapak seperti apa. Dan sekarang ini tadi diceritakan di dalam draft sudah membuka diri untuk masyarakat umum. Apa pertimbangannya membuka diri keanggotaannya untuk masyarakat umum? Silakan Pak Willy, Bu Yuli, silakan menjelaskan kepada kita semua karena koperasinya sudah terbuka. Silakan. Terima kasih Pak Mariono. Kami merasa terhormat karena diberi kesempatan untuk berbincang dengan majalah UKM. Koperasi kami seperti yang kita saksikan bersama tadi, hari ini ulang tahun ke-39. Cukup dewasa. Cukup dewasa. Jadi pertanyaan Bapak, kenapa terbuka? Karena kami merasa sudah waktunya untuk menjalin kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat luas. Belajar di dalam sudah cukup lama. Sudah 4 kali ada perubahan anggaran dasar, tapi sebelum-sebelumnya anggota itu hanya dibatasi pada karyawan tetap dari kampus Perbanas. Karyawan tetap. Nah, karyawan tetap itu jumlahnya tidak bisa meningkat terlalu cepat. Sementara di sisi lain, ada berapa karyawan tetapnya Perbanas, Pak? Kira-kira 300-an sih, Pak. 300-an? Iya, tapi kan tidak, ya itu kan bergulir ya Pak. Iya. Pensiun, terus masuk gitu. Dan memang agak waktu itu kita dibilang tertutup karena memang khusus untuk karyawan tetap. Jadi untuk karyawan sedangkan jenis kontrak tidak bisa karena makanya kita melakukan perubahan-perubahan itu Pak. Dan perubahan itu dikonsultasikan dengan pimpinan dan Pak Rektor dan pimpinan, kemudian yayasan. Karena Perbanas itu di bawah yayasan Perbanas, jadi koperasi ini memang bertumbuh berkembang dari sekolah dan selama ini didukung oleh lembaga dan yayasan. Oleh karena itu ketika mau meminta atau membuka diri itu kita melakukan konsultasi, lapor dan meminta arahan. Dan ternyata Bapak Rektor dan yayasan itu sangat mendukung. Dengan harapan kekayaan intelektual yang ada di kampus, ilmu dan segala macam, kemudian bisa disalurkan ke masyarakat luas antara lain melalui kebersamaan di koperasi, Pak. Melalui berkoperasi. Oke. Ceritanya begitu, Pak. Nah, setelah ada keterbukaan ini, pengembangannya akan seperti apa? Konsep pengembangannya, Pak? Ya, kita tahun ini dan beberapa tahun ke depan itu nanti fokusnya ada 3 fokus, Pak. Fokus yang pertama itu pemantapan sistem. Kita melakukan digitalisasi, kemudian perbaikan tata kelola, aturan-aturan internal maupun kompetensi dari pengurus, pengawas, manajemen, dan anggota yang sudah ada. Itu yang pertama. Jadi sistemnya memang sudah bagus, tapi karena perkembangan zaman
sudah online segala macam, kita akan perkuat sistem digitalisasi. Yang kedua itu kalau sistemnya sudah bagus, kita akan perbanyak anggota dengan skala yang lebih besar. Untuk tahun ini ditargetkan dari 119 naik menjadi 325 dalam tahun depan. dalam 1 tahun ini. Oh iya, Satu tahun artinya ini bukan program kepengurusan dalam periode ya. Ini 1 tahun. Tahun buku ya. Iya, Iya, tahun ini tahun buku. buku. Tahun buku. Oke. Karena kalau anggota banyak, otomatis yang ketiga, pengembangan usaha itu akan lebih terbantu. Simpan pinjam kan hanya boleh kepada anggota. Dan juga layanan-layanan yang lain, diklat, kemudian toko, kantin. Paling tidak kita punya basis di anggota yang cukup kuat. Nah, terkait dengan program pengembangan bisnisnya Pak, kalau tadi disebutkan ada toko, ada kantin gitu ya. Ini kan mahasiswanya di sini berapa ribu? Ada lebih dari 20.000? Belum sampai sih. Belum sampai. Berapa Bu? Ya mungkin ya aktif mungkin bisa 6 ya kayak 6.000. 6.000 kalau yang makan itu 2.000 saja sudah banyak ya. Betul. Nah, Betul. itu kan untuk kehidupan pengembangan kantinnya. Hmm. Lalu untuk pengembangan koperasinya yang toko itu, kebetulan kami dulu pernah ke tokonya gitu ya. Itu akan seperti apa? Dengan potensi mahasiswa banyak. Lalu pasti tidak hanya mahasiswa kan, ada karyawan, ada masyarakat. Ke depannya seperti apa? Yang saat ini sih kita mulai dengan kita sudah ada toko secara online ya Pak, walaupun ya Pak Will ya, dengan kita sudah punya kayak Tokopedia. Karena kan kalau mau dibilang 2 tahun di masa pandemi ini toko memang sama sekali tidak aktif ya Pak gitu. Tapi makanya kita beralih ke toko online. Itu lebih-lebih ya, sebelum ada perubahan ini kami kan cuma bisa melayani untuk anggota saja, tapi kami berharap pelan-pelan dengan Tokopedia ini bisa untuk melayani yang lain. Itu yang dijual apa saja Bu? Ada berapa item kalau misalnya boleh dihitung itemnya gitu? Saat ini sih karena memang masih baru mulai ya Pak, Tokopedia itu lebih ke buku-buku wajib untuk mahasiswa. Itu yang memang yang sudah lama memang ada di porsinya koperasi yang menyediakan, itu yang baru kami bisa layani sih Pak. Ini sebuah tantangan baru Pak Will, Ibu Yuli, karena selama ini adalah ruang lingkupnya di kampus gitu ya. Sekarang kan mau keluar gitu. Konsep pengembangannya seperti apa? Kan harus merayu banyak masyarakat yang harus harus dengan telaten dan sebagainya. Seperti apa Pak? Kita Ya. pakai basis KBA itu ya Pak ya. Iya. Kita akan mengembangkan komunitas basis anggota KBA. Jadi kita akan mulai dari Kuningan pusat. Kita punya komite rekrutmen. Komite rekrutmen itu di dalamnya ada unsur pengurus, ada unsur anggota, ada unsur manajemen. Itu yang nanti bertugas untuk sosialisasi terus-menerus ke sekitar. Dan yang tadi Pak Mariono sampaikan mengenai mahasiswa, kita juga merencanakan untuk menarik mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Dan mereka kemudian kita libatkan di dalam rekrutmen anggota. Pak, kami pernah berdiskusi dan sepertinya akan menjadi kenyataan di KKGJ. Itu akan merekrut orang tua murid gitu. Jadi setidaknya selama murid itu sekolah di situ minimal kan 6 tahun. Orang tuanya akan menjadi anggota koperasi. Kalau itu bisa berlanjut kan artinya itu keluarga besar sekolahannya sendiri. Apakah nanti di Perbanas juga akan seperti itu gambarannya Pak Wi? Ya, saya kira praktek yang sangat bagus. Kami senang. Kami akan mengusahakan untuk masuk ke model itu juga Pak. Jadi di
di koperasi kita kan unit simpan pinjam itu yang paling siap sekarang, paling besar, kemudian sistemnya juga sudah lumayan bagus, aturan-aturan internal sudah bagus, mekanisme prosedur, komite kredit itu sudah lumayan bagus, sehingga pelibatan orang tua mahasiswa itu akan sangat mudah untuk kita lakukan, terutama kalau misalnya untuk unit simpan pinjam. Tapi di luar itu yang mahasiswa juga tadi yang Bapak tanyakan mengenai toko itu dengan disetek itu nanti kita berkembang supaya sistem pembayaran juga nanti sudah digital. Jadi anak-anak kalau belanja digital, kemudian kalau tadi yang simpan pinjam, kalau mahasiswa mau bayar uang kuliah kiriman dari orang tua belum datang, lalu orang tua bisa merekomen, kita keluarkan pinjaman, lalu ditransfer ke lembaga. Pak Willy mungkin kenal dengan kredit union ya Pak? Atau mungkin juga menjadi anggota kredit union ya? Iya, saya anggota. Iya, kalau seperti itu kan Bapak bisa memodifikasi apa yang dilakukan kredit union Pak. Artinya itu lebih pengembangannya Bapak tinggal kopi-kopi cara, lalu kan tadi ada semacam kayak perwakilan pendampingan untuk mencari anggota kan? Iya. Dari anggota mencari anggota, itu kan artinya Bapak paham benar lah di kredit union, karena Bapak anggota, kalau saya kan bukan anggota. Ya, kebetulan di kami di Koperasi Perbanas banyak yang menjadi anggota kredit union. Umilda yang tadi memimpin rapat itu juga anggota kredit union. Ya. Unita manager itu bahkan menjadi komite kredit union CUBG, Bererot Grazia. Ya. Terus Bu Yuli, Bu Inung itu anggota kredit union di Bloki. CU Pelita Sejahtera. Ya, itu jejaringnya Puskop Cuina lah. Ya, Puskop Cuina. Kebetulan kami berteman baik Bu. Ya, jadi Pak. kalau ada kegiatan Puskop Cuina, kami nanti November pun sekarang sudah dikasih tahu ada kegiatan untuk November. Nah, kalau seperti itu artinya Koperasi Jasa Widyani ini kan bisa menjadi anggotanya Puskop Cuina Pak. Karena Puskop Cuina sekarang ini terbuka untuk primer-primer yang pengen menjadi anggota. Bapak akan tertarik ke sana? Kami pembenahan sistem memang menginduk ke model yang untuk simpan pinjam, mengacu ke model Puskop Cuina Pak. Dengan harapan satu saat kalau sistem kami sudah kompatibel dengan sistemnya Puskop Cuina, dan kalau diperkenankan untuk bergabung, mungkin kami memikirkan untuk ikut bergabung, sehingga nanti sistem besarnya, tata kelola segala macam itu sudah standar, manajemennya juga sudah standar, kemudian risiko juga sudah dibuatkan sistemnya. Kalau seperti itu, kalau Bapak tertarik kan boleh mendaftarkan hadir di tanggal 22 sampai 24 Mei di Samarinda sebagai peninjau ratnya Puskop Cuina. Baik, kami akan mencari informasi dan mengontak Puskop Cuina seandainya kami diperkenankan untuk menjadi peserta yang bukan peserta ya, menjadi peninjau ya, menjadi peninjau Pak. Ya. Kalau Bapak tadi lihat model rencana kerja kita itu di tabel mengenai diklat, itu sudah ada diplot kegiatan per bulan. Oh iya. Jadi memang meniru dari Puskop Cuina. Seperti yang Bapak sampaikan itu di November nanti ada kegiatan apa, itu sudah ada dan itu mengikuti model Puskop Cuina Pak. Kalau begitu mungkin Perbanas kan boleh mengundang Romo Freddy sebagai narasumber untuk mengembangkan si Perbanas koperasi ini Pak. Nah, terkait dengan program ke depan Pak yang akan dilakukan oleh koperasi Bapak itu, tadi kan juga disinggung tentang
penyambutan baik rencana pengembangan bisnis tadi bisa Pak diceritakan. Nanti kalau Bapak berkenan kami berbincang dengan Pak Rektor menyambut keinginan-keinginan itu kan lebih nyaman kami berbincang. Silakan Bu, tentang program pengembangan bisnis yang tadi mau yang dijelaskan Pak Niko. Oh ya Pak, memang kita sudah ketemu ya Pak dengan rektor. Memang dia sudah memberi beberapa peluang untuk koperasi, terutama memang yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Tadi kan memang sudah disebutkan misalnya ATK, terus bahkan beliau juga mau mengajak dengan memberi lahan ya Pak ya, ada lahan yang untuk diberikan kepada koperasi, misalnya kita tadi buka gerai.